Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasyatul Nadia dengan NIM 190422162. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas pertemuan 10 pada mata kuliah pengembangan organisasi, yaitu mengenai jenis-jenis intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi yang meliputi pengembangan tim kerja, sistem sosioteknikal, serta peningkatan mutu kekaryaan. Intervensi teknikal merupakan intervensi yang berfokus pada pekerjaannya. Penggunaan ini adalah perluasan pekerjaan secara vertikal. Langsung saja kita masuk kepada pengembangan tim kerja. Pengembangan tim kerja yaitu terlepas dari ukuran perusahaan atau industri, pekerjaan di sebagian besar organisasi dilakukan dalam tim. Agar tim menjadi produktif dan sukses, maka perlu dikembangkan dengan baik. Kinerja setiap tim bergantung pada seberapa baik anggotanya bekerja sama dan seberapa efektif para pemimpinnya mendukung anggota tersebut. Untuk dapat bekerja sama dengan baik, tim dalam perusahaan harus menjalankan beberapa tahap pengembangan. Dengan begitu, maka para anggota dapat membangun tim yang kuat untuk kesuksesan sebuah perusahaan. Berikut ini adalah 4 tahapan pengembangan tim yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Tahapan yang pertama adalah tahapan forming, atau tahap pembentukan yang dimulai dengan perkenalan para anggota dan memahami ruang lingkup proyek. Kemudian, tim mulai menetapkan aturan dasar dengan mencoba mencari tahu perilaku apa yang dapat diterima sehubungan dengan proyek atau peran apa yang akan diambil, ekspektasi kinerja, apa yang dibutuhkan, dan hubungan antar pribadi atau siapa yang benar-benar bertanggung jawab dalam proyek tersebut. Selain itu, tahapan ini juga membahas tujuan tim, peran individu, dan strategi. Tahap ini selesai setelah anggota mulai menganggap diri mereka sebagai bagian dari tim tersebut. Tahapan yang kedua adalah tahapan storming, yang ditandai oleh konflik dan persaingan ketika kepribadian individu muncul. Untuk melewati tahapan ini, anggota tim harus bekerja untuk mengatasi hambatan, menerima perbedaan individu, dan bekerja melalui ide-ide yang saling bertentangan pada tugas dan tujuan tim. Saat konflik telah terselesaikan, kepemimpinan manajer proyek sudah dapat diterima oleh anggota tim dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahapan yang ketiga adalah tahapan norming. Tahap ini merupakan tahap di mana anggota tim telah menemukan cara untuk bekerja sama dan tidak ada lagi konflik atau kompetisi internal. Kinerja tim akan meningkat selama tahapan ini dan anggota mulai fokus pada tujuan tim. Tahapan norming selesai ketika anggota tim telah menetapkan secara tetap bagaimana anggota tim harus bekerja sama untuk kedepannya. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan performing yang ditandai dengan adanya lingkungan kerja yang paling kohesif, anggota tim bersemangat dalam menjalankan proyek, dan kinerja tim berada pada titik tertinggi. Selain itu, terdapat struktur yang jelas dan stabil di seluruh grup dan semua anggota tim berkomitmen penuh untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada tahapan ini, ada rasa fokus, tujuan, dan keselarasan dari semua orang di tim, apapun peran mereka. Selanjutnya mengenai sistem sosioteknikal. Sistem sosioteknikal merupakan pendekatan desain kerja organisasi yang kompleks dan mengenali interaksi antara manusia dan teknologi di tempat kerja. Istilah ini juga mengarah kepada interaksi antara infrastruktur masyarakat yang kompleks dan perilaku manusia. Teori sistem teknososial ini adalah teori yang mengedepankan prinsip optimatisasi sehingga sebuah organisasi dapat secara optimum berunjuk kerja, dan ini hanya dapat dicapai jika dimensi sosial maupun teknisnya dirancang untuk saling melengkapi. Sistem sosioteknikal adalah sebuah sistem yang mencari solusi untuk mengoptimalkan dua sistem secara bersama-sama, yaitu yang pertama adalah sistem teknik yang sasarannya untuk memaksimalkan pemenuhan tugas organisasi atau institusi, dan yang kedua adalah sistem sosial yang sasarannya untuk memaksimalkan kualitas kerja pemakai sistem. Dari kedua komponen tersebut, muncullah optimasi kerja antara sistem dan pengguna. Yang ketiga adalah peningkatan mutu kekaryaan. Salah satu upaya dalam dunia kekaryaan untuk memenuhi kebutuhan para karyawan yang terasa diabaikan ialah dengan penerapan teknik peningkatan mutu hidup kekaryaan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Quality of Work Life atau disingkat sebagai QWL. Penekanan pelaksanaan program QWL diletakkan pada karyawan tingkat rendah, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan
berbagai kegiatan yang bersifat teknikal dan operasional. Meskipun sebagai konsep ia merupakan suatu program yang mencakup semua lapisan orang dalam organisasi. Karena itulah, QWL sering dipandang sebagai kegiatan pengembangan organisasi yang berlangsung pada lapisan bawah organisasi. Para ahli mengemukakan 8 kategori sebagai kerangka untuk melakukan analisis tentang mutu kehidupan berkarya. Yang pertama adalah imbalan yang memadai dan adil. Yang kedua, kondisi dan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Yang ketiga, adanya kesempatan untuk segera menggunakan dan mengembangkan kemampuan. Yang keempat adalah kesempatan berkembang dan keamanan berkarya di masa depan. Melalui QWL dalam organisasi tidak ada tindakan atau kebijakan yang diskriminatif. Status dengan berbagai simbolnya tidak ditonjolkan. Hierarki jabatan, kekuasaan, dan wewenang tidak digunakan sebagai dasar untuk berperilaku, terutama yang sifatnya manipulatif. Tersedia kesempatan meniti karir secara teratur. Suasana keterbukaan ditumbuhkan dan dipelihara dan terdapat iklim saling mendukung di antara karyawan. Yang kelima adalah integrasi sosial dalam lingkungan kerja. Maksudnya, melalui QWL dalam organisasi tidak ada tindakan atau kebijakan yang diskriminatif. Status dengan berbagai simbolnya tidak ditonjolkan. Yang keenam adalah ketaatan pada berbagai ketentuan formal dan normatif. Maksudnya adalah quality of work life menjamin bahwa dalam organisasi tidak ada pihak yang campur tangan dalam urusan pribadi seseorang. Selanjutnya adalah keseimbangan antara kehidupan kekaryaan dan kehidupan pribadi. Maksudnya, dengan bekerja pada suatu organisasi, maka seseorang akan menyerahkan tenaga dan waktunya kepada pengguna. Untuk itu, ia menerima imbalan. Akan tetapi, tidak berarti bahwa dengan menjadi karyawan pada suatu organisasi, sehingga tidak boleh lagi melakukan kegiatan lain. Sebagai manusia, seseorang umumnya dituntut memainkan berbagai peranan seperti sebagai kepala rumah tangga, anggota masyarakat, anggota klub olahraga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, harus dimungkinkan adanya keseimbangan antara kehidupan kekaryaan dan kehidupan pribadi seseorang dalam organisasi. Yang terakhir adalah relevansi sosial kehidupan kekaryaan. Maksudnya adalah program QWL setiap karyawan dibina agar memiliki persepsi yang tepat tentang berbagai aspek sosial kehidupan organisasional seperti yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan, kewajiban menghasilkan produk bermutu tinggi dan berguna bagi masyarakat, pelestarian lingkungan, pembuangan limbah industri dan limbah domestik, pemasaran yang jujur, cara dan teknik menjual yang tidak menimbulkan harapan yang berlebihan pada praktek pengelolaan sumber daya manusia, serta partisipasi dan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan ayoman, arahan, bimbingan, dan bantuan pemerintah. Baiklah, sekian pemaparan materi kali ini oleh saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.